Sepanjang hidup Setiabudi banyak terlibat kasus hukum dan mengalami pembuangan dan pengasingan. Tak semua orang Indo-Belanda itu menjengkelkan di mata kita pribumi. Mungkin itu ucapan yang pas untuk sosok Indo-Belanda yang bernama Ernest Douwes Dekker. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Banyak dari kita mungkin tak akan terlintas dalam pikiran ada sosok pahlawan nasional kemerdekaan dengan fisik kebulean yang lebih mirip dengan fisik bangsa yang menjajah. Namun, di balik paras asingnya, kecintaannya kepada bangsa Indonesia tak diragukan. Dia juga punya nama lain khas Indonesia, yakni Danudirja Setiabudi. Dan Setiabudi adalah salah satu dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, yang kemudian dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita akan lebih banyak menyebut Setiabudi karena lebih mudah pengucapannya. Setiabudi salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda, wartawan, aktivis, dan penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Jasa Setiabudi dalam perintisan kemerdekaan diekspresikan dalam banyak hal. Di setiap kota besar dapat dijumpai jalan-jalan yang diberi nama Jalan Setiabudi. Di Jakarta, bahkan namanya dipakai sebagai nama suatu kecamatan, yakni Kecamatan Setiabudi di Jakarta Selatan. Di Belanda, nama Douwes Dekker juga dihormati sebagai orang yang berjasa dalam meluruskan arah kolonialisme, meskipun hampir sepanjang hidupnya berseberangan sikap politik dengan pemerintah kolonial Belanda hingga dituduh pengkhianat. Kita mengenal 2 Douwes Dekker dalam sejarah Indonesia. Memang mereka punya hubungan darah. Ernest adalah cucu dari Edward Douwes Dekker, aktivis dengan tulisan terkenalnya Max Havelaar. Darah aktivis mengalir di tubuh Ernest Douwes Dekker. Beliau lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan dan wafat pada 28 Agustus 1950 atau tutup umur pada usia 70 tahun. Ayahnya berdarah Belanda murni, adalah seorang agen di bank kelas kakap, sedangkan ibunya berdarah Jerman Jawa yang lahir di Pekalongan. Ernest sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara dan keluarganya sering berpindah-pindah. Istri pertamanya adalah anak dokter campuran Jerman Belanda yang menikah pada tahun 1903 dan mendapat 5 anak, namun 2 diantaranya meninggal sewaktu bayi. Ketiga anaknya yang bertahan hidup semuanya perempuan. Perkawinan ini kandas pada tahun 1919. Kemudian menikah lagi dengan Johanna, seorang Indo keturunan Yahudi pada tahun 1927. Johanna adalah guru dan banyak membantu kegiatan di sekolah yang didirikan Ernest. Mereka harus berpisah di saat si Setiabudi ini dibuang ke Suriname pada tahun 1941. Dan kemudian Johanna menikah lagi tanpa sepengetahuannya. Sewaktu Ernest kabur dari Suriname dan menetap sebentar di Belanda pada 1946, ia dekat dengan perawatnya, Nelly, seorang Indo dan janda beranak 1. Dan nama Danudirja Setiabudi inilah muncul sebagai nama samarannya saat kembali ke Indonesia, agar tidak tertangkap intelijen kerajaan Belanda. Nelly ikut menemaninya pulang ke Indonesia, dan dia juga memakai nama samaran, yakni Harumi Wanasita. Nama-nama itu diusulkan oleh Soekarno. Sepulangnya di Indonesia dan mengetahui Johanna sudah menikah lagi, akhirnya Setiabudi menikahi perawatnya tersebut pada 1947. Ernest tampaknya terlalu berfokus pada perjuangan idealismenya, sehingga perhatian pada keluarganya agak kurang. Meskipun begitu, namanya ayah pasti memiliki rasa sayang yang tinggi kepada anak-anaknya. Ia pernah berkata kepada kakak perempuannya yang bernama Adeline, kalau yang ia perjuangkan adalah untuk memberi masa depan yang baik kepada anak-anaknya di Hindia kelak yang merdeka. Namun, pada kenyataannya, semua anak-anaknya meninggalkan Indonesia menuju ke Belanda ketika Jepang masuk. Begitu pula semua saudaranya, tidak ada yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Setiabudi dikenal kritis sejak dari mudanya. Selepas lulus sekolah, ia bekerja di perkebunan kopi Sumber Duren di Malang. Di sana, ia menyaksikan perlakuan kurang baik yang dialami pekerja kebun, dan dia
seringkali membela mereka. Sikap tersebut membuat Ernest kurang disukai rekan kerjanya, tetapi disukai pegawai-pegawai bawahannya. Dia juga berkonflik dengan manajernya, membuatnya pindah ke perkebunan tebu Pajarakan di Keraksaan sebagai laboran. Tetap saja ia terlibat konflik dengan manajemen karena urusan pembagian irigasi untuk tebu perkebunan dan padi petani membuatnya dipecat. Pemikirannya semakin terbuka akan perlakuan tidak adil pemerintah kolonial dari dia mengenal sastra India di penjara Camp di Ceylon. Ia dipenjara karena terlibat Perang Boer Kedua melawan Inggris di Afrika Selatan pada 1899. Kemampuannya menulis laporan pengalaman peperangan di surat kabar membuat ia ditawari menjadi reporter koran Semarang. Disinilah kemampuannya dalam berorganisasi mulai berkembang. Kegiatan jurnalistiknya seperti perkebunan di Lebak dan kasus kelaparan di Indramayu membuatnya mulai kritis terhadap kebijakan kolonial. Saat ia menjadi staf redaksi salah satu media surat kabar pada 1907, tulisan-tulisannya semakin pro kaum Indo dan pribumi. Tulisan-tulisan kritisnya membuatnya masuk dalam radar intelijen penguasa kolonial. Rumah Setiabudi yang terletak di dekat Stovia menjadi tempat berkumpulnya para perintis gerakan kebangkitan nasional Indonesia seperti Sutomo dan Cipto Mangunkusumo untuk belajar dan berdiskusi. Lahirnya Budi Utomo yang merupakan organisasi nasional pertama tak lepas dari bantuannya. Ia juga menghadiri kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Keprihatinan orang Indo yang terdiskriminasi oleh orang-orang Belanda murni dan kebijakan kolonial membuat Setiabudi untuk menyampaikan idenya tentang pemerintahan sendiri Hindia Belanda dan orang-orang asli Hindia Belanda yang bercorak inklusif dan mendobrak batasan ras dan suku. Pandangan tersebut bisa dikatakan original karena orang-orang pada masa itu lebih aktif pada kelompok ras atau sukunya masing-masing. Berangkat dari organisasi kaum Indo, ia menyampaikan gagasan suatu Hindia baru yang dipimpin oleh warganya sendiri, bukan oleh pendatang. Tidak puasnya dengan Indisbon dan Insulinde, lalu pada tahun 1912, Setiabudi bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan Partai Berhaluan Nasionalis Inklusif bernama Indis Partij. Partai ini sangat populer di kalangan orang Indo dan diterima baik oleh kelompok Tionghoa dan pribumi, namun tetap dicurigai karena gagasannya yang radikal. Partai yang anti-kolonial ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setahun kemudian pada 1913 yang dianggap anti pemerintah dan menyebarkan kebencian ke kolonial. Sepanjang hidup Setiabudi banyak terlibat kasus hukum dan mengalami pembuangan dan pengasingan. Di antaranya karena dia dan Cipto mendukung Suwardi dengan tulisannya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" membuat mereka diasingkan ke Belanda. Lalu di Swiss terlibat konspirasi dengan kaum revolusioner India. Ia ditangkap di Hong Kong dan diadili, kemudian ditahan di Singapura pada 1918 dan dipenjara 2 tahun. Kurungannya yang belum selesai, pada tahun 1919 Setiabudi tersangkut dalam peristiwa protes dan kerusuhan petani buruh tani di perkebunan tembakau Polanharjo, Klaten. Hasil dari pengadilan di Semarang, ia dibebaskan. Pada 1920, ia dituduh menulis hasutan di surat kabar yang dipimpinnya, meskipun juga divonis bebas oleh pengadilan. Ia pernah dilarang mengajar, berawal dari mendirikan sekolah Kesatrian Institute di Bandung yang isi pelajarannya dianggap anti-kolonial dan pro-Jepang. Pada tahun 1933, buku-bukunya disita oleh pemerintah Karesidenan Bandung dan kemudian dibakar. Pada 1941, dia dibuang dan diasingkan di Suriname karena diduga berafiliasi dengan Nazi. Setiabudi yang memang sudah dipantau karena dianggap kolaborator Jepang, yang sebelumnya dia bekerja di kantor Kamar Dagang Jepang di Jakarta dan dekat dengan Muhammad Husni Tamrin. Baru pada tahun 1947 ia kembali ke Indonesia dengan nama barunya Setiabudi tersebut. Tak lama setelah kembali, ia segera terlibat dalam posisi-posisi penting di awal Republik Indonesia berdiri, menjabat Menteri Negara hingga sebagai Kepala Seksi Penulisan Sejarah di bawah Kementerian Penerangan. Dan pada periode ini, Ernest tinggal satu rumah dengan Soekarno.
Menjelang akhir hayatnya pun, ia masih harus diciduk tentara Belanda dalam rangka aksi polisionil pada 21 Desember 1948. Ia dibebaskan karena kondisi fisiknya dan juga berjanji tak akan melibatkan diri dalam politik. Ernest menghabiskan sisa hidupnya di Bandung, dan Ernest Douwesdekker wafat dini hari 28 Agustus 1950. Tertulis di batu nisannya 29 Agustus 1950, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Cikutra, Bandung.